Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat pagi. Pertemuan kali ini bersama Pak Guru akan menyampaikan tematika subtematika pembelajaran pertama. Mari kita awali untuk pertemuan kali ini membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi malam kalian sholat tahajud, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian sudah mandi dan juga melaksanakan ngaji morning serta melaksanakan sholat duha, kemudian kita akan lanjutkan untuk ke pembelajaran. Oke, langsung saja anak-anak. Ayo menjadi penemu. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku yang tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh alat transportasi dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang ayo menjadi penemu dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan mandiri. Yang keempat, dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dengan tepat. Yang kelima, setelah percobaan, siswa mampu mempresentasikan perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel dalam bentuk diagram Venn dengan tepat. Itu anak-anak tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan di pertemuan ini. Lanjut, yaitu dalam sesi membaca. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Engineering Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup, disiplin, dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan didukung oleh kemauan keras untuk belajar. Selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat dan tepat bekerja ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Ingenier dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras, Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk Indonesia, industri dirgantara, maritim dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Methods, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri
Pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panzer, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer jet eksekutif Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Oke, anak-anak, setelah menyimak tadi teks tadi, silakan kalian bisa berdiskusi di rumah dengan ayah bunda atau kakak kalian terkait dengan apa ya, tadi diskusinya, penemuan tentang manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi. Silakan kalian diskusikan tentang transportasi ya, bagaimana kehadirannya atau manfaatnya juga berpengaruh alat tersebut dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Lanjut mengamati. Pertemuan yang lalu pada tematika subtema 2 sudah mengenai rangkaian seri, rangkaian sederhana seri, dan rangkaian paralel. Amatilah rangkaian seri dan paralel yang telah dibuat dalam pertemuan sebelumnya. Lanjut. Oke, sampai ke tugas mandiri. Tematika subtematika pembelajaran 1. Yang pertama, apa topik masalah dari teks yang tadi Pak Guru bacakan atau teks tersebut? Yang kedua, apakah teks adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan. Yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Yang keempat, tulis diskusimu. Yang pertama, A. Ada alat transportasi, keadaannya, kehidupan masyarakatnya seperti apa. B. Tidak ada alat transportasi, kehidupan masyarakatnya seperti apa, terkait dengan ekonominya dan juga kehidupannya. Yang kelima, terakhir, tulislah dalam diagram Venn rangkaian seri dan rangkaian paralel. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa via WA kepada Pak Guru. Untuk pertemuan kali ini mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.